Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Marnawati. Saya dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang materi spesimen urin, di mana telah kita ketahui urin atau air seni ini adalah suatu cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Urin juga ini merupakan suatu larutan yang mengandung 95% air dan 5% pelarut. Dan juga urin ini juga mempunyai dua komponen, yaitu komponen organik dan anorganik. Komponen organik urin ini terdiri dari urea, kreatin. Adapun yang dimaksud dengan urinalisasi, di mana urinalisasi ini merupakan pemeriksaan laboratorium secara klinis. Urinalisasi ini melibatkan sejumlah pemeriksaan untuk mendeteksi atau mengukur bermacam komponen yang melewati urin. Pemeriksaan urinalisasi secara rutin ini mencakup pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan mikroskopik, dan pemeriksaan kimia. Dalam pemeriksaan secara makroskopik itu mencakup yang pertama jumlah urin. Mengukur urin itu digunakan untuk menentukan adanya gangguan faal pada ginjal dan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jumlah rata-rata dalam 24 jam itu 800 sampai 1300 ml untuk orang dewasa. Kemudian warna urin. Warna urin yang normal itu antara warna kuning muda dan kuning tua. Kemudian itu kejernihan urin. Kejernihan urin itu dapat dinyatakan jernih, agak jernih, keruh, atau agak keruh. Biasanya urin yang agak keruh itu biasa disebabkan oleh adanya lendir. Kemudian itu berat jenis. Nilai normal berat jenis urin sendiri ini berkisar antara 1003 sampai 1030. Jika kurang dari 1010 itu menunjukkan nilai hidrasi yang relatif. Jika lebih dari 1020 itu menunjukkan nilai dehidrasi yang relatif. Kemudian bau urin yang normal ini biasanya disebabkan oleh adanya asam-asam organik yang mudah menguap. Kemudian yang terakhir itu derajat keasaman. pH urin itu berkisar antara 4,5 sampai 8. Dan biasanya urin sendiri ini sedikit asam, yaitu 5,5 sampai 6,5. Biasanya ini disebabkan oleh adanya aktivitas metabolit. Selanjutnya itu pemeriksaan secara mikroskopik, di mana pemeriksaan mikroskopik ini merupakan pemeriksaan sedimen urin yang dimana halnya penting dalam mengetahui adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih, serta mengetahui berat ringannya suatu penyakit di dalam tubuh. Unsur sedimen urin ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu organik dan non-organik, di mana yang pertama itu unsur organik urin mencakup suatu organ atau jaringan seperti epitel, leukosit, erosit, silinder, potongan jaringan, sperma, bakteri, dan parasit. Dan yang kedua itu non-organik, unsur non-organik seperti amor dan kristal. Kemudian pemeriksaan secara kimiawi, di mana pemeriksaan secara kimiawi ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk menjadi petunjuk adanya suatu penyakit di dalam tubuh. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan protein, glukosa, benda-benda keton, bilirubin, dan darah samar. Dalam keadaan normal, protein itu biasanya 30 sampai 200 mg. Kalau glukosa dalam keadaan normal itu
180 mg per dl. Kalau benda-benda keton dalam keadaan normal itu 0,6 mmol per L. Kalau bilirubin dalam keadaan normal itu 0,3 sampai 13 mg per dl. Sedangkan darah samar dalam keadaan normal itu negatif atau 0. Selanjutnya itu urinalisasi, di mana urinalisasi ini merupakan pemeriksaan laboratorium klinis tertua di dalam sejarah. Adapun salah satu contoh penyakit dari hasil pemeriksaan urin yaitu DM atau diabetes mellitus, di mana telah diketahui bahwa penyakit DM ini merupakan penyakit metabolisme yang termasuk dalam kelompok gula darah yang melebihi batas normalnya atau hiperglikemia, atau gula darahnya itu lebih dari 120 mg per dl atau 120 mg per sen. Karena kerusakan sel beta pankreasnya ini tidak membentuk lagi hormon insulin, dan menurut riset kesehatan dasar tahun 2013 itu dia menyatakan bahwa penyakit DM ini tidak termasuk penyakit yang tidak menular sama sekali. Adapun penyakit DM ini terbagi atas 3 tipe, di mana tipe pertama yaitu DM tipe pertama, yaitu disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas sehingga terjadinya kekurangan insulin absolut. Pada umumnya penyakit ini berkembang ke arah ketoacidosis diabetik atau menyebabkan kematian. Jadi orang yang mengidap penyakit DM tipe 1 ini dia itu ketergantungan terhadap suntikan insulin karena pankreasnya sedikit atau sama sekali tidak membentuk insulin lagi. Dan yang kedua itu DM tipe 2 itu kebalikan dari DM tipe 1, di mana DM tipe 2 ini disebabkan oleh gangguan sekresi insulin yang progresif karena resistensi insulin. Jadi penderita diabetes tipe 2 ini tidak tergantung insulin, tetapi bisa diatasi melalui pengobatan oral, dan dia itu hanya membutuhkan insulin jika kerja obatnya ini tidak efektif lagi. Dan DM tipe 3, di mana DM tipe 3 atau diabetes mellitus tipe 3 ini disebabkan oleh kekurangan makanan sehingga tidak dijumpai adanya ketoksisan. Jadi saya juga pernah melihat pasien yang mengidap penyakit DM tipe 1, di mana pasien yang mengidap penyakit DM tipe 1 ini dia mengatakan bahwa gula darahnya itu tidak dapat dia kontrol. Maksudnya kadang gula darahnya meningkat secara drastis, kadang juga turun secara drastis. Apabila gula darahnya turun secara drastis, dia biasanya pingsan atau kejang-kejang, dan dia juga tidak mengetahui apa penyebab gula darahnya ini turun secara drastis. Dan pasien DM tipe 1 ini juga dia itu sangat ketergantungan pada suntik insulin. Mau dikata dalam 24 jam itu dia harus menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Dia menyuntikkan insulin itu pada saat mau makan. Sebelum makan dia itu menyuntikkan beberapa mili ke dalam tubuhnya insulin agar pankreasnya bisa menghasilkan insulin dan bisa mengikat makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan apabila dia merasakan pusing, dia langsung menyuntikkan insulin itu ke dalam tubuhnya. Faktor penyebab dia mengidap penyakit DM tipe 1 ini karena dia itu sewaktu dari kecil sampai dia mengidap penyakit DM tipe 1 itu dia selalu mengkonsumsi makanan yang sangat manis. Selanjutnya itu tinjauan klinis, di mana tinjauan klinis berat jenis ini dapat digunakan untuk membedakan antara penyakit diabetes insipidus dan diabetes mellitus.
di mana kedua penyakit ini sama-sama menghasilkan urin yang tinggi. Akan tetapi pada penderita diabetes insipidus itu dia itu menghasilkan berat jenis yang sangat rendah, karena pada penderita diabetes insipidus ini dia itu kekurangan hormon antidiuretiknya. Sedangkan pada pasien yang mengidap penyakit diabetes mellitus itu dia itu terjadi karena defisiensi insulin, dan dia itu juga memiliki glukosa yang melebihi batas normalnya atau melebihi ambang ginjalnya yang nantinya akan diekresikan oleh urin. Selanjutnya itu hubungan antara glukosa urin dengan berat jenis urin, di mana glukosa urin ini merupakan molekul yang cukup besar yang terbawa bersama urin, sehingga dia ini berpengaruh terhadap berat jenis urin. Adapun molekul besar yang berpengaruh terhadap berat jenis urin itu berasal dari dalam tubuh. Contohnya itu protein, glukosa, dan kalsium. Sedangkan zat yang berasal dari luar tubuh itu contohnya itu pengaruh dari obat. Contohnya obat suntik. Contohnya itu obat suntik diagnostik Röntgen. Selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan spesimen urin. Yang pertama itu pengumpulan spesimen. Pengumpulan spesimen ini juga terdiri atas 4 bagian atau terdiri atas 4 poin-poin. Yang pertama wadah, di mana wadah atau botol yang akan digunakan untuk menampung urin itu harus kering atau bersih. Harus kering dan bersih. Apabila ada air di dalam wadah itu akan menimbulkan adanya kuman-kuman yang nantinya akan berkembang biak di dalam urin dan mengubah susunannya. Yang kedua itu identitas, di mana identitas ini ditulis di label yang mudah dibaca. Adapun yang ditulis dalam identitas ini adalah nama pasien, alamat pasien, umur pasien, rumah sakit yang dia tempati memeriksa, dan nama dokter yang menanganinya. Kemudian itu pengiriman urin, di mana pemeriksaan urin itu sebaiknya dilakukan pada saat urin masih segar atau kurang lebih dari 1 jam. Yang terakhir itu setelah dikemikan atau penundaan antara berkemi dan pemeriksaan urin dapat mempengaruhi stabilitas spesimen dan radiasi dan validitas hasil pemeriksaan unsur pada urin mulai mengalami kerusakan dalam 2 jam. Jika dalam 2 jam belum dilakukan pemeriksaan, sebaiknya urin disimpan pada suhu 4. Yang kedua itu transportasi urin, di mana proses transportasi urin ini sangat penting diperhatikan dalam proses pemeriksaan kultur urin, di mana kontainer yang steril yang berisikan spesimen urin yang telah diberikan label identitas pasien, yang nantinya akan diletakkan pada box plastik yang tersedia di atas meja dorong. Kemudian nanti itu akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh petugas dengan cara petugas itu mencocokkan formulir permintaan pemeriksaan pasien dengan spesimen pasien. Dan disitulah dia akan melakukan pemeriksaan. Kemudian itu pengawetan. Urin ini merupakan media pertumbuhan yang baik bagi bakteri, karena zat-zat yang terkandung di dalam urin ini dapat menjadi sumber nutrisi bagi bakteri. Adapun pengawet yang biasa digunakan adalah toluen, timol, kloroform, formalin, asam borat, dan HCl.
Yang terakhir itu penyimpanan. Pada proses penelitian pra-analitik yang perlu diperhatikan itu adalah strip urin, yang dimana strip urin ini harus disimpan dengan baik dengan memastikan penyimpanan strip urin ini harus di dalam kemasan, dimana di dalam kemasan ini terdapat pengering. Dan strip urin ini juga harus disimpan pada suhu ruang 22 sampai 26 derajat Celcius, karena strip urin ini tidak tahan terhadap faktor lingkungan seperti kelembapan. Kulkas yang digunakan pada peneliti adalah kulkas yang dengan pengukur suhu anatonik yang berkisar antara 2 sampai 8 derajat Celcius dan dipastikan tidak mengalami kebocoran dan stabil terhadap suhu tersebut, serta terhindar dari kontaminasi seperti bakteri ataupun zat-zat pereduksi yang dapat merubah hasil pemeriksaan. Adapun penutup wadah yang dipakai itu harus tertutup rapat pada saat atau pada waktu pendiaman. Alasan kenapa sebelum melakukan pemeriksaan spesimen urin itu harus dilakukan pencocokan antara spesimen dengan formulir identitas pasien agar nantinya itu setelah pemeriksaan laboratoriumnya itu hasil yang keluar itu tidak salah. Misalnya itu pasien A ini mengidap penyakit diabetes insipidus, sedangkan pasien B ini mengidap penyakit diabetes mellitus. Apabila data atau spesimennya itu tertukar antara dua pasien ini, maka hasilnya itu bisa mengakibatkan fatal. Maksudnya itu dalam pemberian obatnya itu bisa saja salah, atau cara penanganan dan terapinya itu juga salah. Maka dari itu petugas sebelum melakukan pemeriksaan itu dia harus terlebih dahulu teliti dalam melakukan pencocokan spesimen urin dengan data pasien. Selanjutnya itu metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan ini terdiri atas 3. Yang pertama itu urinometer. Penetapan berat jenis urin biasanya cukup teliti dengan menggunakan urinometer. Urinometer atau hidrometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur urin dengan suhu tertentu. Biasanya itu suhunya 20 derajat Celcius. Prinsip dari urinometer ini berdasarkan daya apung, sehingga urinometer ini mengapung lebih tinggi di dalam urin daripada dalam air, karena urin ini lebih padat daripada air. Yang kedua itu metode refraktometer, di mana penetapan berat jenis urin dengan menggunakan metode refraktometer ini, dia itu hanya memerlukan volume spesimen urin sedikit atau hanya 1 sampai 2 tetes saja. Hal ini dilakukan dengan mengukur perbandingan kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya di dalam suatu larutan. Adapun metode yang terakhir itu metode strip range, di mana strip range ini merupakan cara penetapan berat jenis urin yang lebih praktis, cepat dan tepat. Adapun prinsip metode ini itu didasarkan pada perubahan pK dari polielektrolit dalam kaitannya dengan konsentrasi ion dari urin. Selanjutnya itu jenis-jenis pemeriksaan urin. Yang pertama itu urin rutin atau pagi, di mana urin yang diambil itu adalah urin yang pertama kali dikeluarkan sewaktu pasien bangun di pagi hari, karena memiliki konsentrasi yang tinggi dan juga memiliki pH yang lebih asam. Biasanya jumlah urin yang diambil itu hanya 20 ml. Yang kedua itu urin sewaktu, di mana urin ini diambil semuanya dalam waktu tertentu, misalnya 1 sampai 2 jam hingga 24 jam.
bila mana diperlukan saat pemeriksaan. Kemudian itu urin dibekukan dan dimasukkan ke dalam wadah yang ada pengawetnya agar urin ini tidak terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya itu cara pengambilan spesimen urin. Yang pertama itu pada wanita kita membersihkan terlebih dahulu area perineum dengan menggunakan antiseptik. Kalau pada pasien laki-laki kita membersihkan meatus urinaria dan distal penis. Kemudian kita biarkan urin yang pertama itu terbuang. Lalu kita meletakkan wadah urin di tengah, dan kita usahakan agar tidak menyentuh permukaan perineum. Adapun jumlah urin yang biasa diambil itu 30-60 ml saja. Baik, mungkin itu saja materi tentang spesimen urin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.